Sahabat Pijar TV, saat ini saya sudah bersama Pak Rensius Sinaga, seorang dosen dan juga seorang penggiat dalam bidang pendidikan, dan juga seorang yang masuk dalam tim apostolik dari Pesat. Kita berbicara soal pendidikan di pedesaan. Sebenarnya sampai hari ini, seberapa besar sebenarnya kemajuan pendidikan di pedesaan itu, Pak? Iya, kalau kita perhatikan sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana pendidikan khususnya dari TK sampai SMP mungkin ada. Hanya ada yang sering menjadi pergumulan kami, ada beberapa daerah-daerah mungkin bukan hanya beberapa tapi masih banyak desa-desa yang terpencil, daerah-daerah terasing belum sama sekali mendapatkan pendidikan. Nah, oleh sebab itu makanya kami punya beban untuk menolong mereka, anak-anak yang ada di desa, karena kita tahu bahwa mereka pun layak untuk bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Oleh sebab itu kami dari Pesat punya komitmen untuk melakukan sesuatu bagi mereka melalui pendidikan dari sejak usia dini sampai kepada umur 18 tahun sampai SMA. Iya, Pak. Tapi kan begini, masalah pendidikan di pedesaan tidak semua orang mau masalahnya kan. Ada nggak kiat-kiat dari Pesat atau mungkin ini yang menjadi sebenarnya tantangan dari Pesat untuk menyiapkan generasi-generasi muda yang terbeban bahkan tergerak untuk pendidikan di desa-desa terpencil? Iya, jadi memang kalau kita mau berbicara tentang desa, memang tidak semua orang suka ke desa. Walaupun dia orang desa, belum tentu juga dia mau kembali ke desa. Nah, apa yang kami lakukan selama ini untuk mempersiapkan orang-orang yang untuk mau memberikan hidupnya juga untuk melayani anak-anak di desa. Ya, pertama memang kami juga mesti sharing ke gereja karena kami tahu bahwa gereja adalah sumber daripada sumber daya manusia. Karena gereja yang mempersiapkan orang, kemudian juga gereja yang punya orang. Akhirnya kami mencoba untuk sharing kepada gereja, bagi visi kepada gereja supaya gereja juga ikut terlibat untuk memikirkan anak-anak yang ada di desa supaya anak-anak di desa juga bisa mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang ada di kota. Nah, oleh sebab itu kami dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Terpadu Pesat setiap tahun mengadakan penerimaan mahasiswa untuk dipersiapkan di Pesat di Salatiga. Kemudian selama kurang lebih 4 tahun mereka ada di sana belajar, dipersiapkan bukan hanya secara knowledge, tetapi kami mempersiapkan karakter mereka, mereka dimuridkan sampai mereka mengerti bukan hanya mengerti bagaimana mendidik anak, tetapi mereka punya hati untuk anak-anak itu, khususnya anak-anak yang di desa dan juga anak-anak yang ada di pedalaman. Yang menjadi hambatan paling besar saat-saat ini apa, Pak? Apakah kekurangan dana, kekurangan orang, atau justru dua-duanya ini? Yang paling sering kita gumuli banyak karena masalah orang, kekurangan orang. Jadi kita tahu bahwa kalau ada orang pasti Tuhan juga sediakan dananya. Nah, cuma untuk untuk orang yang mau memberikan dirinya, mau mengabdikan dirinya untuk orang-orang di desa, orang-orang yang jauh di pedalaman sana, ya tidak banyak orang yang mau. Dan itu yang menjadi pergumulan kami selama ini. Dan kita berharap gereja bisa juga ikut mengambil beban ini untuk gereja bisa juga membagikan bagi beban ini kepada jemaat atau mungkin anak-anak yang khususnya yang sudah lulus dari SMA yang ada di gereja supaya mereka juga punya beban misi untuk anak-anak yang ada di desa supaya apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan mereka para anak-anak yang ada di kota coba mereka berbagi kepada anak-anak yang ada di desa sehingga anak-anak di desa juga mendapatkan berkat yang sama seperti apa yang didapatkan oleh anak-anak yang di kota. Seperti itu sih harapan kami. Iya. Punya kiat-kiat khusus nggak, Pak, dari Bapak sendiri maupun pelayanan yang Bapak kerjakan ini supaya anak-anak muda siapapun itulah di luar sana maupun pemirsa Pijar TV supaya mereka nih punya kerinduan untuk melakukan hal seperti yang Bapak lagi lakukan bersama tim pelayanan Bapak? Iya, jadi kami yang pertama sih sebenarnya kami selalu sharing visi sebenarnya untuk menyampaikan bahwa kita punya tanggung jawab
yang sama untuk mempersiapkan generasi ke depan, mempersiapkan pemimpin ke depan. Nah, oleh sebab itu makanya itu yang selalu kami sampaikan. Jadi kalau Tuhan sudah memberkati kita, sudah memberikan pendidikan kepada kita, nah kita juga mesti memperhatikan pendidikan ya anak-anak yang lainnya juga. Nah itu kemudian ya kami juga mempersiapkan mereka dengan apa namanya, dengan persiapan-persiapan yang disiapkan di Sekolah Tinggi Agama Kristen terpadu pesat untuk mereka bisa memahami betul apa yang akan dikerjakan nanti di desa, karena jelas beda mendidik anak yang di kota dan juga yang ada di desa, apalagi di daerah-daerah terpencil. Mereka sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan, bahkan orang tua mereka juga tidak pernah mengenyam pendidikan. Makanya memang ada kiat khusus ya, seperti bagaimana untuk mereka mesti belajar memahami konteks daripada desa-desa yang ada di Indonesia. Dan itu di dalam di dalam proses belajar mereka, baik di dalam interaksi di kelas, itu akan disampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswa untuk persiapan mereka masuk ke daerah-daerah nantinya. Iya Pak, mungkin ada pemirsa Pijar TV di rumah yang bertanya, sebenarnya mereka bisa berikan kontribusi apa sih sebenarnya hari-hari ini dengan kondisi pendidikan di daerah mereka kah, atau orang-orang di sekitar mereka. Karena mungkin mereka ingin berbuat sesuatu, tapi mungkin karena keterbatasan mereka, tapi mereka ingin sebenarnya melakukan itu. Sebenarnya kontribusi apa saja sih yang bisa diberikan oleh orang-orang yang mungkin ada di luar sana Pak? Yang jelas memang kami juga butuh didoakan supaya semua tim kami yang ada di lapangan ini tetap punya kuat secara rohani, kuat secara juga dalam aspek kehidupannya. Kemudian juga kami kan punya program dari 0 sampai 18 tahun untuk mereka dididik. Nah, tentunya bahwa untuk mempersiapkan mereka kan dibutuhkan juga dana untuk itu, karena biaya pendidikan itu kan tidak murah. Nah, oleh sebab itu makanya kami juga berharap ada anak-anak Tuhan yang punya beban untuk bisa mengadopsi anak-anak yang ada di desa-desa ini untuk mereka bisa terus melanjutkan sekolahnya. Nah, seperti itu sih. Terima kasih Pak Rensius buat hari ini. Terima kasih buat sudah berbagi kepada pemirsa Pijar TV. Dan biarlah apa yang sudah kami diskusikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.